Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi ya, walaupun dalam bentuk daring ya, di semester 2. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, untuk semester kedua, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baiklah anak-anak, perhatikan materi yang ibu jelaskan ya. Tolong jangan dilewatkan per slide-nya, nanti ada pembahasan yang ibu jelaskan, kemudian ada tugas juga di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pentingnya taat aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah, kepada Rasul, maupun kepada pemerintah dan tidak berlaku curang. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang dijalankan. Ya, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang perintah kita untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian kepada ulil amri minkum, yaitu pemimpin di antara kalian, gitu ya. Nah, kemudian ibu berikan gambar slide. Ini gambar berikutnya itu di slide ini, yaitu tentang seorang beberapa laki-laki sedang melakukan sholat ya. Di sini kita lihat ada makmum, ada imam. Nah, ini salah satu contoh taat kepada pemimpin ya. Di sini kan imam sebagai pemimpin, maka apa yang dilakukan imam selalu diikuti oleh makmum. Nah, kemudian di sini buanglah sampah pada tempatnya, ini juga perilaku mencontohkan bertanggung jawab. Kemudian di sini juga ada gambar tentang pengendara motor ya, mungkin yang ditilang oleh salah satu aparat pemerintah, mungkin karena tidak membawa perlengkapan berkendara. Kemudian juga ini ya, salah satu gambar yang sedang fenomenal sekarang saat ini ya, di mana dunia sedang dilanda oleh penyakit COVID-19. Nah, aturan pemerintah, anjuran pemerintah itu kita selalu menggunakan masker, kemudian selalu menjaga jarak. Nah, ya itu yang salah satu yang kita wajib patuhi aturan tersebut. Kemudian hadis tentang taat pada aturan. Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap laki-laki muslim untuk mendengarkan dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Ya, jadi selama ya pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dan mendengar apa perintah dari pemimpin. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian slide berikutnya yaitu ada Quran di surat Al-Baqarah. Ini tentang kompetisi ya dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu huwa muwaliha fastabiqul khairati ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di sini dikatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan ya. Di sini digarisbawahi dalam hal kebaikan, bukan dalam bermaksiat. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu ya. Kemudian, manusia memiliki perbedaan dalam mengartikan tujuan hidup. Ya, sehingga berbeda pula dalam berkompetisi. Nah, di antara manusia ada yang berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena mereka menganggap harta adalah tujuan utama di dunia dan akhirat. Ada pula yang beranggapan bahwa jabatan adalah tujuan utama, sehingga banyak manusia menjadi ambisius dan menghalalkan segala cara untuk menggapai jabatan yang diinginkan. Ya, nauzubillah, seperti itu. Nah, dalam Islam tidak menampik kompetisi dalam hal kehidupan dunia, karena kita pun hidup di dunia.
ya. Namun kompetisi yang sebenarnya menurut Islam adalah kompetisi yang mengumpulkan bekal untuk kehidupan jangka panjang manusia baik dunia maupun akhirat. Maka imbangilah kehidupan kamu di dunia maupun akhirat. Ya artinya kamu boleh mencari uang, boleh mencari harta, boleh mencari jabatan, tapi jangan lupa dengan kehidupan kamu akhirat. Karena sungguhnya tujuan akhir kita adalah di akhirat. Ya, oleh karenanya banyak ayat maupun hadis Rasulullah yang memotivasi umatnya untuk selalu berlomba-lomba, bergegas dan terus-menerus melakukan kebaikan. Seperti itu ya, anak-anak ya, paham ya. Jadi imbangilah wabti fi ma'atakallahu darul akhirah walatan sanasi baka minad dunia, itu ada salah satu hadisnya ya, yang menjelaskan bahwasannya imbangilah kehidupan duniamu dan akhiratmu ya. Jadi jangan berat sebelah ya, jangan terlalu berat sampai dunia. Kemudian ada juga yang mungkin dia terlalu memikirkan akhirat sampai dia meninggalkan bahwasanya dia hidup di dunia, tidak mencari rezeki, tidak mau belajar, tidak mau mencari nafkah sebagai laki-laki dan sebagainya, nauzubillah ya. Nah, kemudian mari berkaca kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Ya, namun beliau merasa tidak sanggup. Jadi Umar bin Khattab pun merasa tidak bisa mengalahkan kesolehan Abu Bakar dalam hal kebaikan, tidak bisa mengalahkan artinya tidak bisa berkompetisi dengan Abu Bakar karena saking solehnya ya. Nah, salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar adalah suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ada seorang di antara kalian berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang hari ini mengeluarkan sedekah? Maka Abu Bakar yang menjawab kembali, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidaklah sekali-kali semua perkara seperti ini terhimpun dalam satu hari, melainkan dia pasti masuk surga. Seperti itu ya. Nah, kemudian etos kerja. Apa sih etos kerja? Etos kerja itu semangat. Nih, ada Quran surat At-Taubah yang menjelaskan tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasataraduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam Islam, etos kerja yaitu semangat dan motivasi kerja, dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal termasuk kita niatkan kepada Allah, maka bentuknya adalah ibadah. Ya, sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, bukan saja untuk menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman, bukan saja untuk menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah. Ya, ini salah satu gambar ya tentang semangat kerja atau etos kerja, di mana ada gambar yang pertama ini seorang perempuan ya. Sekarang kita tidak bisa memungkiri banyaknya emansipasi perempuan, yang perempuan menjadi seorang pekerja, perempuan jadi wanita karir dalam Islam boleh ya, selagi tidak menyalahi kodratnya. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat etos kerjanya. Kemudian ada juga pegawai kantor, dua orang laki-laki ya, semangat bekerja. Kemudian ada juga ini logo ya, atau tulisan supaya penyemangat, mungkin kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan sebagainya. Kemudian ini seorang laki-laki ya, separuh baya, yang dengan sekuat tenaga dia mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti itu. Itu salah satu contoh etos kerja dalam Islam. Nah, kemudian slide terakhir ini ada tugas. Ini ada beberapa gambar.
Nanti kamu silakan berikan komentar perilaku yang terdapat pada gambar di atas ya. Menurut kamu, pandangan kamu seperti apa? Contoh gambar 1 apa, gambar 2 seperti apa, gambar 3 seperti apa. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Nah, untuk penilaian biasanya ibu akan berikan nilai itu tidak sama ya. Bagi anak yang mengerjakan terlebih dahulu, bagi anak yang mengerjakan tugasnya bukan berarti mengcopy paste pekerjaan orang lain atau tugas temannya, itu akan ibu berikan nilai banyak atau besar dibandingkan teman-teman yang lain ya. Jadi tolong, ini bukan kali ini ibu minta komentar pendapat kalian ya dari gambar-gambar yang ibu sajikan. Jadi tidak usah mengcopy paste jawaban teman-teman kamu, silakan kamu tulis dengan pendapat kamu dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kemudian silakan diisi di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Ibu tunggu tugasnya hanya 1 minggu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.